Selamat datang di praktikum anatomi veteriner pada pembuatan preparat anatomi. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang tata cara dan juga alat dan bahan. Untuk alat dan bahan dalam pembuatan preparat anatomi, di sini ada CCl4 atau kloral hidrat, di mana zat ini berfungsi sebagai agen anestesi umum. Selanjutnya, di sini ada selang atau kanula, di mana selang atau kanula ini berfungsi pada saat eksanguinasi. Selanjutnya, di sini ada lidocaine, di mana lidocaine pada pembuatan preparat anatomi ini dapat dimanfaatkan sebagai anestesi lokal pada daerah yang diincisi. Selanjutnya, di sini ada kapas. Kemudian setelah itu, di sini ada tali dan juga label, di mana tali dapat digunakan sebagai untuk fiksasi pada arteri karatis communis dan juga label untuk identitas dari kadaver. Selanjutnya di sini ada alat bedah, di mana alat bedah ini terdiri dari blade, scalpel, kemudian ada gunting bedah dan juga pinset yang berfungsi untuk mendukung pada saat incisi. Selanjutnya di sini ada spuit dan juga needle yang berfungsi untuk menyuntikkan kloral hidrat, formalin, dan juga latex. Pertama yang perlu dilakukan adalah persiapan dari kambing. Di sini kambing di handling dan juga restrain untuk mengurangi pergerakannya saat prosedur. Itu pertama caranya dengan memfiksasi dengan tali keempat ekstremitasnya. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mencari sulcus jugularis dan juga vena jugularis. Untuk sulcus jugularis dapat ditemukan pada sepertiga ventral dari leher, dan untuk vena jugularis dapat ditemukan pada sepertiga proksimal dari sulcusnya. Kemudian untuk mencari vena jugularis dapat dilakukan yaitu dengan membendung pada distal dari sulcus jugularis. Akan tampak vena yang membesar dan juga terbendung. Selanjutnya pada daerah tersebut apabila sudah terlihat bisa kita lakukan injeksi menggunakan needle untuk melihat apakah needle tersebut nantinya masuk ke dalam vena jugularis atau tidak yang ditandai dengan keluarnya darah. Setelah dipastikan needle telah masuk ke dalam vena jugularis, maka selanjutnya menggumbukan spuit yang sudah berisi dengan kloral hidrat sebagai agen anestesi umum. Setelah terpasang, kemudian agen anestesi disuntikkan secara perlahan-lahan. Untuk dosis yang dapat digunakan kurang lebih berkisar antara 15 cc hingga 20 cc atau tergantung dari bobot atau berat badan dari kambing. Untuk kloral hidrat atau CCl4 di sini dia berfungsi sebagai agen anestesi umum, di mana anestesi umum ini nantinya membuat kambing dalam keadaan tidak sadar atau mengurangi rasa sakit serta pergerakannya saat dilakukan tindakan untuk eutanasinya. Setelah dipastikan dosis telah sesuai, maka selanjutnya spuit dilepas. Selanjutnya adalah memastikan apakah kambing telah teranestesi dengan baik atau belum, yaitu dengan mengecap refleks matanya. Selanjutnya dilakukan pencarian pada arteri karatis communis, pertama yaitu pada daerah ventral dari leher. Letaknya yaitu letak dari arteri karatis communis adalah pada sepertiga distal dari sulcus jugularis. Untuk mencari arteri karatis communis tentunya yaitu dengan melakukan incisi menggunakan blade pada daerah tersebut. Incisi dilakukan dengan mengincisi atau mengiris pada daerah kulit terlebih dahulu. Kemudian apabila kambing masih merasakan rasa sakit pada daerah incisi, maka dapat dilakukan anestesi lokal menggunakan lidocaine.
Kemudian dapat dilakukan insisi juga pada berbagai fasia dan juga beberapa muskulus yang ada di dalamnya di situ. Apabila untuk daerah insisinya masih kurang terlalu jelas atau kurang lebar, maka dapat dilakukan pelebaran menggunakan gunting, terutama pada daerah kulit agar untuk daerah yang di dalamnya bisa terekspos dengan lebih jelas. Selanjutnya, apabila beberapa muskulus dan fasianya sudah dikuatkan, maka dapat dilakukan pencarian yaitu pada arteri karatis communis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan palpasi pada daerah insisi. Apabila terasa adanya denyut nadi, maka memungkinkan pada daerah tersebut dapat ditemukan arteri karatis communis. Untuk menemukan arteri karatis communis, biasanya yang dapat dilakukan adalah dengan menguakkan beberapa fasia yang menghalangi dari arteri tersebut. Apabila kambing merasakan sakit pada saat dilakukan pencarian arteri, maka dapat diberikan lidocaine untuk anestesi lokalnya. Kemudian apabila arteri karatis communis telah ditemukan, maka dapat dilakukan pemisahan pada arteri tersebut dari fasia-fasianya. Ciri dari arteri karatis communis adalah yang pertama, arteri tersebut terasa denyutnya, kemudian juga diikuti atau ditempeli di sepanjang arteri tersebut oleh nervus vagus sympathicus. Setelah arteri karatis communis terpisahkan dari beberapa penghalangnya dapat diisolasi, kemudian selanjutnya dapat dilakukan pemisahan arteri karatis communis dengan nervus vagus sympathicus yang menempel sepanjang arteri karatis communis. Pemisahan nervus vagus sympathicus dapat dipisahkan menggunakan pinset. Dalam pemisahan nervus vagus sympathicus perlu diperhatikan untuk agar nervus tersebut tidak sampai terpotong. Setelah dipisahkan dari nervusnya, arteri karatis communis kemudian dilakukan klem pada ujung proksimal dan juga ujung distalnya. Setelah dilakukan klem pada kedua ujung arteri karatis communis, selanjutnya dapat dilakukan fiksasi pada kedua ujungnya juga menggunakan tali. Untuk ujung proksimal, fiksasi menggunakan tali. Jenis ikatan yang dapat digunakan adalah ikatan mati, di mana terikat dengan kuat. Untuk ujung distal, pengikatan menggunakan tali dilakukan dengan simpul hidup. Tujuannya agar kanula dapat dimasukkan masuk ke arah kordis. Apabila kedua ujung proksimal dan juga distal dari arteri karatis communis sudah diklem dan juga sudah diikat dengan tali, selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat insisi secara longitudinal pada arteri karatis communis.
Tujuan dilakukan insisi pada arteri ini adalah agar kanula dapat masuk nantinya menuju ke arah jantung. Ketika kanula sudah dimasukkan, maka ikatan tali pada ujung distal dari arteri dapat dilonggarkan terlebih dahulu. Setelah kanula berhasil masuk pada arteri, maka selanjutnya pada ujung distalnya dilakukan pengikatan menggunakan tali kembali. Setelah dipastikan tali dapat menahan kanulanya, maka klem pada ujung distal dari arteri carotis communis perlahan-lahan dilepas. Pastikan apakah darah berhasil masuk ke dalam kanula atau tidak. Setelah itu, masukkan selang lebih dalam lagi untuk menghindari aliran darah mendorong kanula keluar dan juga lepas. Selanjutnya, alirkan darah menuju tempat pembuangannya. Setelah darah berhasil keluar, pastikan darah keluar dengan sempurna. Pada sesi akhir, untuk memastikan darah keluar sempurna, lakukan penekanan pada toraks dari kambing. Setelah darah berhenti keluar dari selang, selanjutnya dilakukan pemberian lateks. Pemberian lateks dilakukan dengan mengambil lateks menggunakan sepuit dan memasukkannya atau menghubungkannya ke dalam selang. Pemberian lateks dilakukan dengan cermat dan diupayakan agar semua pembuluh darah arteri dapat dimasuki oleh lateks. Pemberian lateks melalui arteri dapat digunakan untuk menjaga bentuk arteri itu sendiri karena darah yang sudah keluar dan menggantikannya. Selain itu juga dapat digunakan untuk membedakan arteri dengan vena. Arteri akan terwarnai dengan warna pink atau merah. Setelah proses pemberian lateks selesai, maka selanjutnya adalah menyuntikkan formalin secara merata ke seluruh tubuh dari kambing. Selanjutnya, lakukan penyimpanan dan pengawetan kadaver dengan masukkannya ke dalam kolam formalin.